Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Eliminasi urin dapat dibagi menjadi 7, yakni inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika dorongan berkemih tidak mampu dikontrol oleh sfinkter eksternal. Kemudian dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu inkontinensia stres, yang terjadi saat tekanan intraabdomen meningkat dan menyebabkan kompresi kandung kemih. Biasanya terjadi ketika seseorang tertawa atau batuk. Kemudian, inkontinensia urgensi terjadi ketika klien mengalami pengeluaran urin involunter karena desakan yang kuat dan tiba-tiba untuk berkemih. Penyebabnya infeksi saluran kemih bagian bawah, spasme kandungan kemih, kemudian peningkatan konsumsi kafein atau alkohol, dan juga peningkatan konsentrasi urin. Kemudian yang kedua, ada retensi urin, kondisi tertahannya urin di kandung kemih akibat terganggunya proses pengosongan kandung kemih sehingga kandung kemih menjadi renggang. Kemudian yang ketiga, ada anuresis atau bisa disebut mengompol, peristiwa berkemih yang tidak disadari pada anak yang usianya melampaui batas usia normal. Kontrol kandungan kemih yang seharusnya tercapai. Kemudian yang kedua, anuresis lebih banyak terjadi pada anak-anak di malam hari atau bisa disebut dengan anuresis nokturnal atau pada orang lansia. Kemudian yang keempat, urgensi. Perasaan yang sangat kuat untuk berkemih biasa terjadi pada anak karena kemampuan kontrol sfinkter yang lemah. Yang kelima, ada disuria, rasa nyeri dan kesulitan untuk berkemih. Kemudian yang keenam, ada perubahan produksi urin. Dapat menjadi 3 bagian, yaitu poliuria, oliguria, dan juga anuria. Kemudian yang terakhir, sering berkemih atau frekuensi. Meningkatnya frekuensi berkemih tanpa disertai peningkatan asupan cairan. Obstruksi urin normal. Usia lahir 2 hari, produksi urin 15-60 ml, 3-10 hari 100-300 ml, 10 hari sampai 2 bulan 200-250 ml, 2 bulan sampai 1 tahun 400-500 ml, 1-3 tahun 500-600 ml, 3-5 tahun 600-700 ml, 5-8 tahun 700-1000 ml, 8-14 tahun 800-1400 ml, 14 tahun sampai dewasa 1.500 mili, dewasa 1.500 mili atau kurang. Infeksi saluran perkemihan disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, dapat pula disebabkan bakteri Proteus, Klebsiella, dan Staphylococcus, terutama jika terpasang kateter. Infeksi saluran perkemihan dapat berupa 1. Sistitis, yaitu infeksi saluran kemih wanita karena muara uretra dan vagina dekat dengan daerah anal. 2. Pyelonefritis, yaitu radang pelvis atau ginjal. Penyakit glomerular dapat menjadi 2 bagian, yakni glomerulonefritis, suatu penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, merupakan suatu autoimun karena terbentuk antibodi yang rusak membran basah glomerulus itu sendiri. Kemudian yang kedua, sindrom nefrotik atau bisa disebut dengan nefrosis. Keadaan klinis dengan adanya proteinuria masif, hipoalbuminemia, dan juga edema, dan juga hiperlipidemia. Nefrotis dapat menyebabkan glomerulonefritis.
Obstruksi saluran kemih disebabkan hipertrofi prostat, batu ginjal, dan tumor ginjal. Gangguan obstruksi dapat menyebabkan disfungsi ginjal yang meliputi hemoragi dan gagal ginjal jika tidak diatasi. Salah satu penyakit obstruksi adalah hipertrofi prostat. Penyebabnya ketidakseimbangan hormon kelamin pria dan wanita yang terjadi dengan meningkatnya usia. Gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit ketika suatu fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti natrium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyakit ini lebih sering dialami mereka yang berusia dewasa, terlebih pada lansia. Gagal ginjal terdiri dari gagal ginjal akut, sindrom klinis ketika fungsi ginjal yang menurun dengan cepat dalam beberapa hari atau beberapa minggu, sehingga ginjal tidak lagi mengekskresikan produk limbah metabolisme, biasanya karena hipoperfusi ginjal. Kemudian ada nekrosis tubular akut. Penyebabnya adalah iskemia dan nefrotoksin. Kemudian gagal ginjal kronik. Perjalanan gagal ginjal kronik atau menahun meliputi tahap yang dimulai dengan penurunan cadangan ginjal. Selanjutnya insufisiensinya gagal ginjal, dan terakhir uremia atau bisa disebut tahap terakhir gagal ginjal. Pemeriksaan diagnostik. Urinalisis adalah tes yang dilakukan pada sampel urin pasien dengan tujuan diagnosis ISK, batu ginjal, screening, dan evaluasi berbagai jenis penyakit ginjal, memantau perkembangan penyakit seperti DM dan hipertensi, serta screening terhadap status kesehatan umum. Urinalisis dapat memberikan informasi klinik yang penting, dan urinalisis juga merupakan pemeriksaan rutin pada sebagian besar kondisi klinis. Pemeriksaan urin dapat mencakup evaluasi hal berikut: observasi warna yang diikuti dengan urin, pengkajian bau urin, pengukuran keasaman dan berat jenis urin, tes untuk memeriksa keadaan protein, glukosa, dan badan keton dalam urin, dan pemeriksaan mikroskopi sedimen urin. Ada 3 langkah pemeriksaan urin yang perlu dilakukan. 1 spesimen, 2 pemeriksaan makroskopis, dan 3 analisis dipstik. Pemeriksaan urin mencangkup evaluasi hal berikut. Yang pertama, observasi warna dan kejernihan urin. Yang kedua, pengkajian bau urin. Yang ketiga, pengukuran keasaman dan berat jenis urin. Yang keempat, tes untuk memeriksa keadaan protein, glukosa, dan badan keton dalam urin. Yang kelima, pemeriksaan mikroskopi sedimen urin. Adapun pemeriksaan diagnostik, berikut langkah pemeriksaan urin yang perlu dilakukan. Yang pertama ada spesimen, kemudian yang kedua ada pemeriksaan mikroskopis, kemudian yang ketiga ada analisis dipstik, yang diantaranya ada pH, glukosa, protein, berat jenis, kemudian urobilinogen, kemudian yang keenam ada bilirubin, darah, keton, kemudian ada nitrit.